Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas dan menganalisis salah satu tools diagram yang cukup populer, yaitu Lucidchart. Nah baik, kita mulai dari profil produk. Lucidchart adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram, seperti BPMN, flowchart, UML, dan lain-lain. Aplikasi ini dikembangkan oleh Lucid Software Inc. sejak tahun 2010 dan dapat diakses melalui website resminya di lucidchart.com. Nah, Lucidchart ini menggunakan sistem lisensi freemium, artinya tersedia versi gratis tetapi juga ada fitur tambahan yang hanya bisa digunakan pada versi berbayar. Secara umum, fungsi utama Lucidchart ini adalah untuk membantu pengguna memvisualisasikan alur proses atau sistem dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Selanjutnya, kita masuk ke fitur yang dimiliki oleh Lucidchart. Untuk fitur BPMN, Lucidchart sudah mendukung pembuatan diagram BPMN dengan cukup lengkap. Lucidchart menyediakan lebih dari 700 template siap pakai. Jadi pengguna tidak perlu membuat diagram dari nol. Nah, Lucidchart juga mendukung import data dari file seperti Excel atau CSV yang bisa langsung diubah menjadi diagram. Nah, untuk fitur tambahan, salah satu keunggulannya adalah kolaborasi real time, di mana beberapa pengguna bisa mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Lucidchart juga terintegrasi dengan berbagai platform seperti Google Drive, Microsoft, dan lain-lain. Nah, terakhir, hasil diagram bisa diekspor ke berbagai format seperti PDF, PNG, dan SVG. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari Lucidchart berdasarkan beberapa screenshot. Yang pertama ini ada pada tampilan dashboard utama. Di bagian ini terdapat menu untuk membuat dokumen baru seperti tombol new atau dokumen yang sudah ada di sini. Kemudian di bagian tengah biasanya terdapat daftar file ini, daftar file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Terus di sisi kiri ini terdapat menu navigasi seperti My Document. Dashboard ini berfungsi sebagai tempat awal untuk mengelola dan membuka project diagram kita. Di workspace ini terdapat kanvas. Di tengah-tengahnya itu terdapat kanvas, yaitu areal utama untuk membuat diagram. Di sebelah kiri saya ini terdapat berbagai bentuk atau shape yang bisa digunakan seperti flowchart, terus simbol, dan lainnya. Di bagian yang atas ini terdapat toolbar yang berisi pengaturan seperti font, warna, garis, dan fitur editing lainnya. Dan di workspace ini kita bisa membuat, mengedit, dan menyusun diagram dengan sesuai kebutuhan kita. Lalu di sini contoh diagram BPMN-nya. Diagram BPM ini adalah standar diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis secara jelas dan struktur gitu. Dalam BPM ini terdapat simbol utama seperti ini. Yang pertama itu ada start event yang menandakan awal proses. Terus yang kedua ada test atau activity yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Terus juga gateway atau yang digunakan untuk pencabangan keputusan yang decision. Dan yang terakhir itu adalah end event gitu yang menandakan akhir dari proses. Dengan menggunakan BPN ini, kita bisa memvisualisasikan proses bisnis agar lebih mudah dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur. Yang pertama ini kita membuat dokumen baru, yaitu blank dokumen. Kita akan membuat flowchart dari Lucidchart. Kita create dokumen anyway, lanjut, kita tunggu. Dan kita masuk ke bagian halaman utamanya. Di sini ada workspace-nya, di sini ada template-nya. Sebenarnya bisa aja langsung, tapi kalaupun bisa bikin sendiri juga bisa. Dan di sini terdapat beberapa template flowchart, BPMN. Lanjut di sini kita buat flowchart sederhana ya. Yang pertama itu terminator, yaitu start. Kita coba diarahkan seperti ini di sini.
kita buat flowchart sederhana menggunakan Lucidchart ya. Ini ada start. Kita arahkan dan ini kita bisa mengganti warna atau kita juga bisa mengubah fontnya juga. Ini yang sudah sebelumnya dibahas. Ini jadi warna apapun sesuai kebutuhan kita. Tapi kita menggunakan yang biasa saja. Lanjut kita ke prosesnya. Di sini ada proses ya. Kita arahkan, kita rapihkan di bagian bawahnya, lalu kita tarik panahnya ke proses. Ya. Terus sesudah itu kita ada decision-nya, yaitu keputusan. Nah, kita arahin juga, kita bisa arahkan. Lalu ini kita ganti ya prosesnya itu apa. Di sini saya menggunakan proses inisialisasi. ESP32. Nah, di sini ada decision-nya. Lanjut kita ke prosesnya. Jadi ada 2 keputusan ya. Nah, kalau misalnya keputusannya tidak, itu akan kembali ke atas. Jika keputusannya iya, itu lanjut diproses dan hasilnya akan selesai gitu. Dan inilah contoh beberapa flowchart sederhana yang sudah kita buat di Lucidchart. Nah, berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Lucidchart. Untuk kelebihannya, aplikasi ini sangat mudah digunakan. Bahkan untuk pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis, Lucidchart ini dilengkapi dengan banyak petunjuk dan tutorial, sehingga memudahkan proses belajar. Nah, selain itu, tersedia versi gratis dan banyak pilihan template yang bisa digunakan. Fitur kolaborasi tim juga menjadi nilai tambah karena mendukung kerja kelompok secara efisien. Namun, ada juga beberapa kekurangan. Untuk paket berbayar tingkat tinggi, biasanya memiliki batas minimum jumlah pengguna. Nah, sehingga kurang fleksibel. Lucidchart juga hanya bisa digunakan melalui browser dan tidak memiliki aplikasi desktop. Nah, selain itu, dalam beberapa kondisi, performanya bisa terasa lambat atau mengalami lag. Nah, menurut kami, Lucidchart adalah tools yang mudah digunakan dan sangat cocok untuk pemula. Fitur kolaborasi dan visualisasinya juga sangat membantu dalam memahami proses atau alur kerja. Nah, untuk kebutuhan BPMN, dasar hingga menengah, Lucidchart sudah sangat cukup. Namun, kami juga melihat bahwa fitur di versi gratis masih terbatas dan performanya kadang kurang optimal. Nah, selain itu, untuk kebutuhan yang lebih kompleks, Lucidchart mungkin masih kurang maksimal. Baik, di sini ada referensinya juga. Jadi referensi ini adalah berbentuk dokumentasi di mana ada tutorialnya, ada dokumentasi tutorial, use case-nya, dan ada tutorial YouTube yang sudah saya cantumkan juga, dan beberapa artikel ulasan yang kami ambil dari artikel ulasan tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.